Kenapa dibaca arba'ata? Naat dari al-umuro. Begitu ya. Jadi kami salah jalannya. Nah, makanya di sini tilkal umurol arba'ata. Nah, jadi urusan yang 4 itu. Nah, jadi kebanyakan orang mencari yang 4 dengan jalan yang 4 ternyata salah. Maksudnya begitu ya. Maka di sini dilanjut fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Nah gitu. Fawajadnaha Bu Ai, terima kasih ya. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Nah ini wajadna ini fi'il madi. Fa-nya atop ya. Wajadna fi'il madi, fa'ilnya nahnu ya. Wajadna kami mendapati haknya, nyanya kembali ke yang 4 ya. Kami mendapati yang 4 fi arba'atin ukhra. Fi-nya huruf jar, arba'atin majrur yang dijirkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi ukhronya naat dari arba'atin. Jadi ukhra ini isim yang jar. Ya. Jadi ingat ukhra ini akhir katanya ini iya. Nah, kalau iya ini huruf ilat ya. Jadi dia bisa jadi isim yang jar, nasab atau rofa. Gitu ya. Jadi dalam 4 yang lain. Nah, kami mendapati yang 4 pada 4 yang lain. Gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu mencari 4 cara dengan cara 4. Tapi ternyata salah. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Ternyata kami mendapati yang 4 itu pada 4 yang lain. Begitu ya. Apa yang 4 itu? Nah itu yang harus kita pahami. Dan semua orang itu ternyata keliru. Nah ini dipertegas Pak Cik. Terima kasih. Nah ini apa itu yang 4? Ternyata kebanyakan orang itu salah. Nah ini ya. Tadi dilanjut dulu. Ini fi arba'atin ukhra minal masaliki. Dari jalan-jalan. Nah, begitu ya. Oke. Ini mulai di sini 4 hal yang orang itu salah. Dengan jalan yang salah. Dengan cara yang salah. Apa itu? Tolabnal ghina ay al-yasaro fil mali. Fawajadnahu ay al-ghina fil qanaati. Nah, di sini mulai ya. Jadi ternyata tolabna ini fi'il madi ya. Fa'ilnya adalah nahnu. Kami mencari al-ghina, kekayaan, ay al-yasaro. Al-yasaro ini artinya sama kekayaannya. Kami mencari kekayaan fil mali, dalam harta atau pada harta. Nah, gitu ya. Jadi ulangi lagi, kami mencari kekayaan pada harta. Fawajadnahu, nah ini fa'nya atop, wajadna fi'il madi, fa'ilnya nahnu, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Fawajadna, ternyata kami mendapati kekayaan. Nah, hu-nya ini al-ghina. Ay al-ghina. Jadi hu ini adalah al-ghina. Nah, ternyata kami mendapati kekayaan itu fil qanaati, di dalam qanaah. Nah, ini monggo kita perhatikan baik-baik ya. Jadi seluruh orang sepakat gitu ketika mencari kekayaan itu dengan harta. Live Quran, terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Ya. Jadi kami mencari kekayaan itu fil mali, dalam hal harta. Ya. Makanya ada sebuah istilah mencari kekayaan. Ya. Trisjo, terima kasih. Mencari kekayaan, mencari kedudukan. Dan kalimat ini ternyata salah. Ya. Salah kalimat ini. Jadi ada orang mencari kekayaan, mencari kedudukan. Itu ternyata salah. Ya. Ini saya tulis di dalam kitab. Ya. Saya ambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir ya. Nah, ini. Nah, monggo kita perhatikan ini. Ini khorojal gina. Ini dibaca khoroja, ini fi'il madi ya. Ini fi'il madi. Khorojal gina wal izzu. Ini wawunya atop. Al izzu
ini maktuf. Kenapa dibaca al-izzu? Karena fa'il dari khoroja. Ya. Jadi khorojal gina, Pak Tris ya, terima kasih Pak Tris Jo. Khorojal gina wal izzu. Khoroja telah keluar. Apa yang keluar? Al-ghina, kekayaan. Jadi kekayaan ini fa'il. Wal izzu. Izu ini wawunya atop, al-izu maktuf. Dari maktuf alinya al-ghina. Izu itu kedudukan. Jadi ternyata kekayaan dan kedudukan itu keluar. Maksudnya keluar dari sarangnya. Ya. Keluar dari sarangnya. Khorojal gina wal izu. Nah gitu. Jadi telah keluar kekayaan dan kedudukan. Yahulani. Ini fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' itu berlangsung ya. Terus berlangsung. Yahulani. Yahulani ini fi'il mudhari', fa'ilnya huma. Huma itu kembalinya ke al-ghina wal izu. Keduanya berkeliling. Nah, begitu. Berkeliling. Ngapain keduanya berkeliling? Yatlubani. Ini juga fi'il mudhari'. Ya. Fa'ilnya huma. Keduanya mencari. Nah, itu. Saya ulang ya. Khorojal gina wal izzu yahulani yatlubani. Kekayaan dan kedudukan itu keluar. Yahulani, keduanya berkeliling. Nah, ini maknanya tiap hari. Kok bisa tiap hari? Yahulani ini fi'il mudhari'. Berlangsung terus. Keduanya berkeliling. Yatlubani. Keduanya mencari. Nah, itu. Mencari siapa? Man. Nah, ini maf'ul bihnya. Orang yang. Ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Jadi, mencari orang yang. Yukimani. Nah, ini yukimani fi'il mudhari'. Ya. Fa'ilnya huma. Sebagai silah mausul dari man. Jadi, maf'ulnya itu isi mausul. Ingat ya, isi mausul itu sifatnya umum, siapapun. Gitu ya, siapapun. Pak Nudin, terima kasih ya. Jadi siapapun. Man, yukimani. Yukimani fi'il mudhari' fa'ilnya huma. Orang yang yukimani, keduanya merasa nyaman, indahu di sisinya. Keduanya siapa? Keduanya itu al-ghina wal izu. Kekayaan dan kedudukan. Saya ulang ya. Jadi kekayaan dan kedudukan itu keluar. Keduanya berkeliling. Keduanya mencari. Mencari siapa? Man. Orang yang yukimani, membuat keduanya nyaman indahu di sisinya. Tuh ya. Jadi kekayaan dan kedudukan itu yang mencari. Mencari siapa? Mencari orang yang membuat keduanya menjadi nyaman berada di sisinya. Nah, begitu. Ketemu enggak? Nah, itu pertanyaannya kan. Ketemu enggak? Nah, ternyata di sini diceritakan falakia. Nah, ini fa-nya atop. Lakia ini fi'il madi. Ya. Fa'ilnya huma. Lalu keduanya bertemu. Nah, gitu. Bertemu siapa? Al-qani'a. Ini qaf ya, bukan fa ya. Ini salah ini. Salah kurang titik. Nah, saya titikin dulu. Ini qaf. Nah. Al-qani'a. Nah, siapa al-qani'a? Orang yang qana'a. Tuh gitu. Falakia, lalu keduanya bertemu. Al-qani'a, orang yang qana'a. Tuh gitu. Jadi kekayaan dan kedudukan itu justru dia yang mencari. Nah, makasih ya Mas Yanto. Spinder ya. Oke, terima kasih. Spinder, oke ya, terima kasih. Buya Asyuro, alhamdulillah hadir ya. Gitu. Jadi kekayaan dan kedudukan itulah yang keduanya berkeliling, keduanya mencari siapa? Orang yang membuat keduanya menjadi nyaman di sisinya. Dan ternyata falakia, keduanya bertemu.
ya, atau menemui al-qani'ah, orang yang qanaah. Gitu ya, superhero. Terima kasih Mas Yanto, terima kasih ya. Jadi kalau kita mau kaya, kalau kita mau punya kedudukan, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Itu maksudnya. Bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Karena qanaah itu aromanya nanti tercium kepada ghina wal izzu. Nah, karena kekayaan dan kedudukan itu dia selalu berkeliling dan selalu mencari gitu. Mencari orang yang qanaah. Jadi kalau kita pengen kaya, kita pengen punya kedudukan, bentuk pribadi kita harus menjadi pribadi yang qanaah. Ingat lanjutannya, fastaqarra indahu. Lalu keduanya istaqarra, menetap indahu di sisinya. Tuh, makanya ada orang kayanya tuh awet sampai 7 turunan. Nah, begitu. Ada juga orang kaya sebentar. Nah, itu. Karena tidak fastaqarra. Kalau dia qanaah itu pasti kayanya awet dan kedudukannya awet. Ya, karena dia betah. Keduanya betah. Yukimani indahu. Nah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Jadi bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Nah, gitu ya. Fastaqarra indahu. Lalu keduanya menetap di sisinya. Nah, gitu. Paham ya? Mudah-mudahan kita bisa memahami keterangan ini ya. Alhamdulillah. Oke. Baca kitab lagi Bang. Oke. Oke ya. Jadi ini tadi cuplikan ya. Cuplikan dari keterangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa dipahami ya. Jadi ternyata banyak orang itu melakukan hal yang salah ya gitu ya. Nah, biar kita nggak capek gitu. Jadi 4 hal yang dilakukan manusia salah gitu ya. Tolabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Nah, begitu ya. Jadi kebanyakan kita mencari kekayaan itu fil mali, di dalam harta. Padahal kami mendapatinya nyah di sini adalah al-ghina fil qanaah, pada qanaah ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Alhamdulillah. Om lihat tulisan tadi, aku mau tulis. Oh iya. Oh gini. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Ini boleh dilihat dulu. Nah, ini ya. Ini bacanya kharajal ghina itu wal izzu. Nah, gitu. Yahulani. Oke. Yatlubani. Ya, nanti dijelasin ya. Pangapunten Ustaz, maksudnya apa qanaah dalam konotasi negatif? Oh, iya iya, nanti coba saya jelasin ya. Man ya, bukan min ya. Man yukimani. Man yukimani. Indahu. Nah, gitu. Sudah? Oke, lanjut di sini. Falakia gitu ya. Falakia. Hai, terima kasih. Oke, hai, makasih ya, mudah-mudahan barokah. Al-qani'a. Al-qani'a. Ini dibaca al-qani'a, ini maf'ul ya, maf'ul bi. Falakia, fanya atop, lakia fi'il madi. Fa'ilnya huma. Al-qani'a maf'ul bi. Ya, Teh Mimin, terima kasih Teh Mimin. Mudah-mudahan barokah ya. Tetap semangat ya Teh. Tetap semangat, semangat terus. Oke. Baru fastaqarra. Ini fanya atop juga istaqarra. Bu Ai. Oke, terima kasih Bu Ai. Tetap semangat. Fastaqarra ini fi'il madi, fa'ilnya juga huma. Lalu keduanya menetap. Indahu, di sisinya. Oke, sudah ya? Oke. Jadi kharajal gina wal izzu yahulani. Jadi telah keluar kekayaan dan kedudukan.
Trisjo, Pak Trisjo. Oke. Yahulani keduanya berkeliling, yatlubani keduanya mencari. Mencari siapa? Man. Orang yang yukimani, keduanya membuat nyaman indahu di sisinya. Falakia, lalu keduanya bertemu. Oh, al-qoni'ah, orang yang kona'ah. Fastaqarra, lalu keduanya menetap. Tuh gitu, indahu di sisinya. Ya, jadi jelas sekarang ya. Jadi kekayaan dan kedudukan itu mereka berdua mencari. Nah, mencari siapa? Orang yang kona'ah. Maka bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kona'ah. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ada yang bertanya kona'ah itu apa gitu ya. Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Nah, ini. Fil kona'ati. Nah, apa sih kona'ah itu? Ai. Firrido. Nah, ini. Firrido, fi-nya huruf jar, arido majrur. Yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi fil kona'ati di dalam menerima. Ridho itu sikap orang yang menerima. Jadi firrido. Ya, di dalam menerima. Menerima apa? Bil kismati. Terhadap pemberian Allah. Kismati itu maknanya pemberian Allah. Jadi apapun pemberian Allah, qanaah. Ya, harus ridho. Harus menerima. Termasuk ketika diberi oleh Allah, kita sesuatu yang tidak kita mau. Ya, seperti sakit. Sakit itu kan sesuatu yang tidak kita kehendaki ya. Ketika Allah memberikan, kita harus ridho. Harus ridho ya. Harus ridho. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang negatif? Nah, ini bedanya. Jadi kalau sesuatu yang negatif, di situ kita cepat harus keluar. Ya. Jadi begini, ketika Allah memberikan kedudukan kepada kita, itulah kedudukan yang baik. Ya, apapun kedudukannya. Tapi bukan dalam hal maksiat. Gitu. Tetapi ketika kita dalam hal maksiat, kita harus segera pindah. Itu. Al-Hikam, kitab Al-Hikam mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, Krishna, oke, Mas Mar, oke, Mas Mar, terima kasih ya. Mas Mar, oke, DWP, Mas Mar DWP. Jadi ketika posisinya itu maksiat, itu kita harus segera pindah. Ahmad Haidar ya, terima kasih. Jadi ketika Allah memberikan posisi kepada kita, posisi itu tidak kita sukai, tapi posisi itu bukan posisi maksiat, maka kita tidak boleh minta pindah. Dekati Allah, nanti biar Allah yang memindah. Begitu. Dekati Allah, biar Allah yang memindah. Tapi kalau kita posisinya di posisi maksiat, jangan bilang qanaah. Justru itu harus segera pindah. Nah, itu Al-Hikam mengajarkan seperti itu. Ya, bukan disebut qanaah. Justru ketika posisi kita di dalam larangan Allah, kita harus segera pindah. Tapi kalau posisi kita misalkan diberikan kesengsaraan oleh Allah, biaya hidup tidak mencukupi, gitu. Kita harus tetap di posisi itu dengan mengadakan pendekatan kepada Allah. Jangan sekali-kali maksiat. Karena Allah lagi memposisikan kita di posisi pembersihan. Entah itu pembersihan dari dosa atau pembersihan akhlak kita. Ya. Artinya yang dulu kita tidak baik, maka diperingatkan oleh Allah dengan suatu posisi yang menderita. Orang itu kalau dalam posisi menderita, itu mudah untuk berada di tempat sujud. Nah begitu ya. Jadi, yang dimaksud qanaah di sini adalah firrido bil kismati. Jadi ridho, rela menerima pada pembagian dari Allah. Tapi ingat, bukan hal yang maksiat. Ya, jadi jangan sampai, waduh, saya di tempat maksiat ini kan karena kehendak Allah. Nah, nggak begitu. Ketika di posisinya posisi maksiat, kita harus segera pindah. Tapi ketika posisi itu tidak kita sukai, tapi bukan dalam hal maksiat, kita harus bertahan. Biar nanti Allah yang memindah.
Nah, begitu ya. Oke, Riki Adi, Kalimantan Selatan hadir Ustaz, alhamdulillah ya. Farid Ahmad juga alhamdulillah hadir ya. Oke ya. Oke, Hasim Malaysia hadir alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, itu. Nah, satu tadi pengertian qanaah itu firrido bil kismati. Jadi menerima terhadap pemberian Allah, pembagian Allah. Kemudian yang kedua, qanaah itu wafi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Nah, ini. Jadi qanaah itu maknanya fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufati. Itu. Wafi fi-nya huruf jar, sukuni majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof. Maka dibaca qalbi, mudof ilaih. Indahnya zorof, zorof makan. Kata setelah zorof itu mudof ilaih, maka dibaca adami. Ya, tidak boleh adama, tidak boleh adamu, tetapi adami karena setelah zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih, indah adamil maklufat. Begitu ya. Maklufat dibaca mudof ilaih. Indah adamil maklufati. Nah, itu pengertian yang kedua dari qanaah. Ya. Jadi apa itu qanaah? Fi sukunil kolbi, di dalam tenangnya hati. Ya, bahasa Jawanya anteng ya, sukunil kolbi. Ing dalam antengnya hati. Gitu. Jadi pada tenangnya hati. Kapan indah adamil maklufat? Ketika tidak ada yang diinginkan, tidak adanya yang dimau. Maklufat itu kecondongannya. Jadi ketika tidak mendapati sesuatu yang dimaksud, hati tetap tenang. Itulah qanaah. Kenapa seseorang menjadi marah? Itu karena tidak mendapati yang dia mau. Jadi marah itu bukan qanaah. Jadi qanaah itu tidak pernah marah. Orang qanaah tidak pernah marah. Karena banyak menemukan hal yang tidak sesuai dengan yang dimau. Ya. Jadi fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Itulah orang yang qanaah. Tenangnya hati ketika tidak adanya yang diinginkan. Itu. Jarang orang bisa seperti itu ya. Oke. Yusuf Patani ya, alhamdulillah ini sudah hadir. Minta tolong diulang nahwunya Ustaz. Oh boleh, boleh. Yang mana ya? Najla Sakira minta ditolong nahwunya. Yang mana nih? Yang mana nih? Dari sini kali ya. Oke, saya ulang dari sini deh. Ini tolabnal ghina, ini tolabna fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Ya, al-ghina ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Al-ghina itu apa? Ai al-yasaro, kekayaan. Kami mencari kekayaan fil mali, fi huruf jar al mali majrur yang dijarkan dengan kasroh. Ya, dalam harta. Fawajadnahu, fanya atop, wajadna fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ternyata kami mendapatinya, nyahnya nih apa? Ai al-ghina. Ternyata kami mendapati kekayaan itu, saya mursidik ya, terima kasih. Fil qanaati, di dalam qanaah. Fi huruf jar al qanaati majrur. Apa sih qanaah itu? Ai. Jadi fil qanaah itu firrido bil kismati. Maksudnya begitu ya. Firrido finya huruf jar, arrido majrur. Anwar Saadi, Pak Anwar Saadi. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Firrido, di dalam menerima bil kismati, terhadap pemberian Allah. Binya huruf jar, al kismati majrur yang dijarkan dengan kasroh. Nah gitu ya. Yang keduanya, pengertian qanaah itu wa fi sukunil qalbi inda adamil maktufat. Ingat ya, jadi kalau wawunya atop itu bukan salah satu. Jadi yang disebut qanaah itu satu firrido bil kismati. Yang kedua, begitu. Wa fi sukunil qalbi inda adamil maklufat.
Jadi dua-duanya harus ada pada dirinya. Itu namanya wawu atop. Beda sama au. Ya. Kalau yang jadi atopnya au, itu pilih salah satu. Kalau ini dua-duanya harus ada pada dirinya. Isla silmi. Terima kasih Pak Isla ya. Itu. Jadi dua-duanya harus ada pada dirinya. Yang pertama tadi firrido bil kismati. Nah, yang keduanya ini wawunya atop, fi-nya huruf tir sukuni majrur yang dijirkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-qalbi mudhof ilaih. Makanya dibaca ngejer al-qalbi fi sukunil qalbi ya. Dalam tenangnya hati indah. Nah, indah ini zorof. Keterangan tempat. Nah, rumusnya kata setelah keterangan tempat menjadi mudhof ilaih. Maka dibaca indah adami. Dibaca adami tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih al-ma'lufati. Ini bentuk jama mu'annas salim. Abu Abid, alhamdulillah, terima kasih ya. Ma'lufat ini bentuk jama mu'annas salim. Tidak adanya keinginan-keinginan gitu. Jadi hati tetap tenang ketika tidak adanya keinginan-keinginan. Artinya yang diingini tidak terwujud. Itu tetap tenang. Itulah qanaah. Fi sukunil qalbi. Sukun itu tenang ya. Kita lihat tandanya sukun itu mati. Berarti hatinya tenang. Jadi hatinya tenang ketika sesuatu yang dimaksud tidak ada. Gitu. Hatinya tenang. Saya pengen A, tiba-tiba nggak didapat. Tetap hati tenang, itulah qanaah. Ya. Jadi qanaah dua. Yang pertama ridho terhadap pembagian Allah. Yang kedua, hati tetap tenang ketika tidak adanya yang dimau. Ya gitu. Ya, ada mil maklufat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ternyata kita selalu salah. Kita mencari kekayaan itu filmal di dalam harta. Ya, ternyata bukan di situ. Fawajadnahu ay al-ghina fil qanaati. Oke. Makalah keberapa Pak Ustadz? Ini makalah yang ke-29 dari bab keempat ya. Makalah 9. Rahmantea. Oke. Makalah yang ke-29 ya. Adri 2425. Terima kasih Adri. Oke ya. Ghoz Naba Store. Oke, alhamdulillah ya bisa hadir ya. Yusuf Permana 907 juga alhamdulillah sudah hadir. Mudzakir. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kita lanjut. Ulil gentak. Oke, kitab apa ini? Oh, ini kitab Nasoihul Ibad. Justina Sakri hadir Ustadz. Alhamdulillah nih Mbak Justina ini istiqomah ya alhamdulillah. Fakmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Haidar tadi ya. Masalah kemarin yang ke-6 kenapa loncat Ustadz? Yang ke-6 ya. Apa ya? Maksudnya loncat apanya ya? Pembahasannya bagaimana? Oke. Diperjelas ya. Fadil. Assalamualaikum. Arul mengirim mawar. Alhamdulillah. Terima kasih. Mawola ya. Terima kasih Mawola bisa gabung ya. Dan ini apa? Oh maksudnya kekayaan itu ada di hati yang qanaah. Iya Ustaz. Iya betul ya. Betul. Biarin hartanya banyak tapi menerima. Itu ya afdolnya ya. Oke. Apa ini tadi? Motivasi apa itu tadi? Oke. Lanjut ya. Makalahnya yang loncat. Oh iya, kita pembahasannya tidak berurutan ya, tidak berurutan. Kadang saya sesuaikan dengan lembaran di kitabnya gitu ya, disesuaikan biar enak bukanya gitu. Karena kita kan pakai HP kecil ya. Oke, Tasik hadir Ustaz. Wiwin Hidayati 606 ini dari Wiwin ini alhamdulillah ya, istiqomah. Vini merasa cukup ya Ustaz. Iya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Itulah syukur. Kemarin saya pernah jelaskan tentang sapaan Rasulullah kepada sahabatnya. Rasul selalu menyapa sahabatnya. Dan di situ Rasul bertanya,
Karena sahabat menjawab, kami masih dalam keadaan beriman. Asbahna mu'minina billah. Itu jawaban sahabat ya. Maka Nabi bertanya, ma alamatu imanikum? Apa tandanya iman kalian? Maka para sahabat bertanya, menjawab. Yang pertama adalah nasbiru alal bala. Kami masih bersabar dalam menghadapi ujian. Begitu. Dan yang kedua, nashkuru alar roho. Nah, begitu. Itu jawabnya sahabat. Kami masih bersyukur dengan lapangnya rizki yang kami terima. Begitu. Kemudian yang ketiganya, bentar ya, agak lupa nih. Yang ketiganya, watarodo bil qodo. Kami menerima apapun ketetapan Allah. Nah gitu. Itu ciri orang beriman. Orang kalau beriman tiga-tiganya harus ada pada dirinya. Makanya tadi naskuru alar roho. Nah itulah qanaah. Dia selalu bersyukur, dia selalu merasa cukup. Ya, justru merasa cukup itulah pasti dicukupi oleh Allah. Tapi ketika kita merasa kurang, itu pasti dikurangi oleh Allah. Itu makanya resep kaya itu qanaah. Dan ingat tadi kalimat yang tadi. Nah ini kalimat yang ini. Ternyata kekayaan dan kedudukan itu yang keluar dari sarangnya. Bukan kita mencari. Bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Ini. Falakia al-qani'ah. Ya gitu ya. Jadi kalau kita bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah, ini keduanya nyamperin ya. Nyamperin itu apa ya? Mendatangi. Karena keduanya yukimani indahu. Ya, keduanya akan nyaman di sisinya. Begitu. Di sisi siapa? Di sisi orang yang qanaah. Fastaqarra. Lalu keduanya menetap indahu di sisinya. Begitu. Makanya ada orang kaya itu awet sampai 7 turunan. Kaya anak turunannya itu. Padahal anak turunannya mah gimana gitu ya. Kurang ibadahnya misalnya. Karena orang tuanya dulu itu betul-betul qanaah. Gitu. Sehingga nancep sampai 7 turunan itu. Itulah makanya kita sebagai orang tua diawali dengan kita. Ya, kita belajar qanaah. Insya Allah anak turunan kita pun akan mengikuti sikap-sikap kita. Karena anak itu tergantung kitanya ya. Nah begitu. Jadi khorojal ghina wal isu. Kekayaan dan kedudukan itu keluar. Yahulani keduanya berkeliling. Yatlubani keduanya mencari. Mencari siapa? Man orang yang yukimani. Yang keduanya menjadi nyaman indahu di sisinya. Dan ternyata ketemu. Falakia keduanya ketemu. Siapa? Al-qani'ah. Dengan orang yang qanaah. Fastaqoro lalu keduanya menetap indahu di sisinya. Begitu. Ya mudah-mudahan kita bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Kalau kita mau kaya. Ya. Kaya. Dan punya kedudukan. Nah kaya di sini pengertiannya bisa juga mal. Hartanya didapat. Begitu. Kedudukannya didapat. Nah begitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, watolabna roho, watolabna rohata, maaf. Tolabna wawonya atop. Tolabna ini fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Arrohata. Nah, arrohata ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Gitu ya. Pak Deklan, alhamdulillah ya. Istiqomah Pak Deklan ya kayak. Kami mencari arrohata. Apa itu arrohata? Arrohata itu ketentraman. Ya. Ketentraman. Kami mencari ketentraman. Ya. Apa yang dimaksud arrohata di sini? Ai zawalal masyaqqati. Zawala. Kenapa dibaca zawala tidak zawalu? Karena menafsirkan arrohata. Ya, maka ai itu huruf tafsiriyah ya. Ai zawala. Wa huwa mudhof. Maka dibaca mudhof ilaih depannya. Zawalal masyaqqati. Gitu. Zawalal masyaqqati itu hilangnya penderitaan. Begitu.
Jadi kami mencari ketentraman, maksudnya ketentraman di sini adalah zawal al-masyaqqati, hilangnya penderitaan gitu ya. Fis sauroti. Fis sauroti. Ya, sauroti itu maknanya keuntungan ya, atau kemakmuran. Di dalam kemakmuran. Di dalam keuntungan. Jadi kami mencari ketentraman itu di dalam keuntungan. Di dalam kemakmuran. Begitu. Itu kan ya. Kita biasanya seperti itu, Pak Cik. Pak Cik, terima kasih. Jadi kami mencari ketentraman. Apa yang dimaksud ar-rohah di sini? Zawal al-masyaqqati. Udin Muhyiddin, terima kasih Pak Udin ya. Mudah-mudahan barokah. Gitu. Fis sauroti, di dalam kemakmuran atau di dalam keuntungan gitu ya. Kita tentram kan ya kalau dagang untung gitu ya. Perasaan itu tentram, hati itu tentram. Makanya di sini fis sauroti ai kasrotil mal. Banyaknya harta. Nah, gitu ya. Jadi kami mencari ketentraman itu di dalam banyaknya harta. Begitu ya. Ngerti maksudnya ya? Pak Anwar Saadi, terima kasih. Mas Mar juga terima kasih, yang mudah-mudahan istiqomah. Ketika kita punya toko satu, begitu ya. Punya toko satu, dan tokonya rame, Spinder, Spinder terima kasih. Kemudian anaknya 4. Lalu dia akan berpikir kalau tokonya 2 kayaknya lebih tentram. Itu pikiran kita. Kalau tokonya 3 kayaknya lebih tentram lagi. Gitu. Sehingga dia membuat cabang-cabang gitu kan ya. Ya itu. Ternyata, nah begitu kan? Fawajadnaha fi qillatil ma. Ternyata, nah begitu kan? Fawajadnaha fi qillatil mal. Nah, gitu. Fawajadnaha fi qillatil mal. Ternyata kami mendapati ketentraman itu fi qillatil mal. Apa qillatil mal? Dalam sedikitnya harta. Maksudnya begini, tadi kan punya toko satu ya, dengan anak 4, dia akan berpikir kalau tokonya 2, dia akan enak. Akan tentram hidup ini. Ringan hidup ini. Apalagi kalau tokonya 3. Nah begitu. Ternyata toko 1 dia bisa sholat zuhur di masjid. Begitu tokonya 2 dia nggak sempet sholat zuhur di masjid. Nah akhirnya baru ketemu di masjid kalau maghrib. Nah gitu. Pas tokonya 3 dia nggak pernah kelihatan di masjid. Karena sibuk dengan tokonya. Begitu. Jadi yang benar toko 1 bisa mencukupi kehidupannya, apa toko 4 bisa mencukupi kehidupannya? Itu pertanyaannya, ya. Jadi apa yang dimaksud fikilatil mal adalah keberkahan. Walaupun tokonya 1, barokah. Sehingga bisa mencukupi segala kebutuhannya dan dia bisa menjalani agamanya dengan baik. Gitu. Artinya bisa mengikuti pengajian, gitu kan? Bisa hadir di masjid untuk berjamaah karena tidak terlalu banyak yang diurus. Itu. Nah, ternyata fawajadnaha fi qillatil mal gitu. Ternyata kami mendapati ketentraman itu di dalam sedikitnya harta. Maksud sedikitnya harta itu seperti tadi. Bayangan kita tokonya 3 akan lebih enak. Ternyata ketika tokonya 3, dia tidak bisa ibadah lagi di masjid. Karena habis waktunya untuk muter. Begitu ya. Nah gitu. Kecuali mungkin nanti manajemennya yang bagus. Ya gitu. Bisa saja. Nah itu. Oke. Adi BEM ya. Adi BEM 87. Oke. Bergabung dengan tim. Alhamdulillah 130 ya. Oke. Begitu ya.
Jadi itu yang dimaksud. Ya. Jadi bukan tidak boleh punya toko 3, tidak. Boleh. Yang penting manajemennya. Manajemennya yang bagus, sehingga terima kasih ya tadi ya. Kobong Fair 112. Ya, yang penting bisa menjalankan agamanya dengan baik. Itu yang disebut dengan berkah. Nah, gitu. Tapi ketentraman itu dia dimiliki, dia mendapatkannya dengan sedikitnya harta. Nah, begitu ya. Nah, yang dimaksud adalah keberkahan. Makanya nominal itu tidak menjamin untuk hidup sejahtera. Tetapi keberkahan itulah yang menjamin kehidupannya menjadi bahagia, sejahtera. Begitu ya. Oke. Syukur nominalnya dan keberkahannya yang sesuai yang kita mau. Begitu. Kemudian yang ketiga, watolabnal ladzati. Nah ini, watolabnal ladzati. Wawunya atop, tolabna fi'il madi. Fa'ilnya nahnu. Al-ladzati. Nah, al-ladzati maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan kasroh karena jama mu'anas salim ya. Al-ladzati ini bentuk jama mu'anas salim. Kalau bentuk jama mu'anas salim itu tidak terjadi harokat ta, yang ada tu dan ti. Gitu. Jadi tolabna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, al-ladzati maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jama mu'anas salim. Ya. Dan kami mencari al-ladzat. Apa al-ladzat? Kesenangan. Ya. Kami mencari kesenangan. Nah, di sini kebetulan dilanjutkan dengan tafsirnya ya. Bihalawati zauqi. Dengan manisnya zauk, rasa. Wanuril basori. Dan terangnya pandangan. Terangnya pandangan. Wahuduril marju. Nah, gitu. Hudur itu artinya datang. Datangnya marju, yang diharap. Gitu. Jadi yang disebut tolabnal ladzat, ya, kami mencari kesenangan. Kesenangan yang dimaksud itu manisnya rasa, begitu ya. Terus pandangan yang terang atau terangnya pandangan, maksudnya enak dipandang lah gitu ya. Wa khuduril marju, apa yang diharap itu datang gitu. Fin nikmati, pinya huruf jar, anikmati majrur, dalam kenikmatan. Jadi kami mencari kesenangan itu dalam kenikmatan. Nah, begitu ya. Nah, al-ladzat kesenangan di sini yang dimaksud manisnya rasa, begitu kan? Terus enak dipandang, terus datangnya apa yang diharap, nah, gitu. Di dalam kenikmatan. Apa yang dimaksud di dalam kenikmatan? Wahia. Nah, yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah ma. Ini ma-nya isi mausul ya. Jadi sebagai khobar dari hiya. Jadi ma sesuatu yang gitu. Kusida bihin naf'u. Ini bacanya ya. Kusida bihin nafsu. Kusida ini fi'il madi majhul. Jadi dibaca kusida. Kusida itu yang dimaksud. Nah gitu ya. Yang dimaksud. Nah, bihi dengan sesuatu. Sesuatunya kembali ke emak ke sini. Nah, ya. Bihi dengan sesuatu. An-naf'u. Kenapa dibaca an-naf'u? Ini naibul fa'il dari kusida. An-naf'u itu arti aslinya manfaat. Ya. Arti aslinya manfaat. Jadi yang dimaksud apa? Sesuatu ma kusida bihin naf'u. Jadi sesuatu yang, begitu kan? Karena isi mausul itu butuh silah. Nah, kusida bihin naf'u ini silahnya, ini kalimat. Cuman bentuk kalimatnya namanya kalimat pasif. Kok bisa kalimat pasif? Ya, karena kusida fi'il madi majhul. Jadi kusida fi'il madi majhul, bi huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur,
An-naf'u naibul fa'il yang dirofakan dengan doma. Jadi keinginan yang terpenuhi gitu ya. Kusidanya diartikan dicapai itu. An-naf'u kemanfaatan, maksudnya keinginan yang dicapai. Itu nikmat ya. Jadi nikmat itu keinginan yang tercapai. Begitu. Jadi apa yang dimaksud? Tolabnal ladzat, kami mencari kesenangan gitu. Finikmati dalam sesuatu yang keinginannya tercapai begitu. Nah, itu ya. Yang dimaksud tercapai. Nah, ternyata fawajadnaha, kami mendapati hanya kembali ke al-ladzat. Lihat tafsirnya. Kami mendapatinya, nyanya al-ladzati. Kami mendapati kesenangan itu fil badanis sohihi. Fil badanis sohihi. Dalam badan yang sehat. Nah begitu. Kalau badan kita sehat, makanan apapun kita makan terasa enak. Kondisi apapun terasa enak. Ya. Artinya ketika naik jabatan, kalau badan kita sehat, kita merasa senang. Tapi kalau kita badannya sakit, tidak bergairah. Ya, istri yang cantik ya tidak menggairahkan. Kedudukan yang bagus tidak menggairahkan. Duit yang banyak tidak menggairahkan. Tapi kalau fil badani sohihi, badannya sehat, maka kita akan mendapatkan kesenangan. Jadi tolabnal ladzat, kami mencari kesenangan finikmati gitu. Ternyata bukan. Ya. Kesenangan itu terdapat fil badani sohihi. Ketika badan kita sehat. Ya, kita mendapat hadiah. Hadiah mobil baru dari prestasi yang kita dapatkan. Apakah senang? Kalau kita lagi sakit? Tidak. Nah, itu. Jadi kesenangan itu didapat fil badani sohihi. Ya. Ibadah kita, sholat kita bisa berlama-lama. Dan kita merasa senang bila badan kita sehat. Coba badan kita nggak sehat. Jadi tidak sempurna. Sujud tidak sempurna. Duduk di antara dua sujud tidak sempurna. Berdiri ketika baca Fatihah pun tidak sempurna. Gitu ya. Jadi kami mendapati kesenangan. Fawajadnaha fil badani sohihi. Dalam badan yang sehat. Begitu ya. Nah itu. Makanya jaga badan kita agar tidak sakit. Bagaimana cara jaganya? Jangan maksiat. Karena ketika kita maksiat, Allah akan bersihkan badan kita dengan dua cara. Ya. Dengan dua cara. Yang pertama, dibangkrutkan. Dan yang kedua, disakitkan. Nah begitu. Dua cara ini untuk membersihkan. Makanya ketika kita diberi sakit, bersyukur. Karena kita dibersihkan di dunia. Kalau dibersihkan di akhirat, masuk ke neraka. Ya. Mas Yanto, terima kasih. Tapi kalau dibersihkan di dunia cukup dengan sakit seumurnya. Bu Usi, oh, Masya Allah. Dibangkrutkan dan disakitkan. Betul. Ya, ini waduh ado ya. Betul. Jadi Allah memberikan pembersihan kepada dosa yang kita lakukan itu dengan dua hal. Dengan dibangkrutkan, maka seseorang bisa berada di tempat sujud. Begitu. Dengan disakitkan, seseorang tidak akan bermaksiat lagi. Nah itu. Dan dua cara ini adalah jitu. Ya. Pembersihan dua ini cara yang jitu untuk kita. Kesombongan kita akan berhenti ketika kita sakit. Kesombongan kita akan berhenti ketika kita dibangkrutkan. Begitu. Oke. Oke. Ya, Nak Krisna, Masya Allah. Begitu ya, mudah-mudahan manfaat. Maksiat seperti apa Ustaz?
maksiat itu melanggar perintah. Itu namanya maksiat. Kalau melaksanakan perintah itu taat. Jadi maksiat itu lawan dari taat. Apapun. Ya. Ketika jadwalnya ngaji, ngaji. Kalau enggak, maksiat kita. Gitu. Ya, jadi jadwalnya sholat, sholat. Enggak, maksiat kita. Jadi maksiat itu lawan dari taat. Ketika perintah Allah datang, maka laksanakan. Ketika tidak, maksiat kita. Itu ya. Diuji dengan dipisahkan dengan orang yang disayangi. Bisa juga, Pak. Ini ujian atau pembersihan. Ya. Ketika kita dipisahkan dengan orang yang kita sayangi, itu juga ujian buat kita. Ya. Bisa juga pembersihan untuk menjadi lebih baik lagi dengan dipisah. Coba kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam ketika bermaksiat memakan buah khuldi, itu diturunkan oleh Allah terpisah dengan istrinya. Kenapa tidak bareng gitu? Kenapa tidak dikeluarkan bareng dan berjalan berdua? Dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, Krishna, terima kasih. Gitu. Kenapa tidak bareng, keluar bareng gitu berdua? Itu bisa bertengkar. Di sepanjang jalan itu bisa bertengkar. Gara-gara Kang Adam sih, gitu. Kata Adamnya juga bertengkar lagi, kamu sih. Kenapa aku suruh ngambil buah khuldi? Bertengkar terus. Ya, kata Ibu Hawanya, aku nggak suka punya suami nggak tegas. Nah begitu, jadi bertengkar terus. Dengan dipisahkan maka muncul rasa kerinduan. Nah itulah makanya ketemu lagi di Jabal Rahmah. Begitu kan ceritanya ya. Itu setelah 100 tahun. Salahnya satu kali, bertobatnya 100 tahun ya. Kebalik sama kita. Salah kita 100 kali, istighfarnya sekali ya gitu ya. Kebalik sama kita. Tapi mudah-mudahan kita nggak kebalik ya. Banyak-banyak baca istighfar. Nah itu. Oke ya, mudah-mudahan nyambung ya. Oke. Oke. Nah, Kristen ngirim es jeruk ya. Pagi-pagi minum es jeruk. Oke, terima kasih. Azam, Sutisna Wijaya sudah gabung. Minam juga sudah gabung ya. Oke, Cendol tadi ya. Cendol ya. Oke, Ade, Cendol ya. Cendol. Hosni, superhero. Oke, Eka. Eka ya. Oh, berarti karena dipisahkan terlalu lama jadi ada kerinduan. Betul. Betul. Allah yang tahu, ya. Allah yang tahu sampai kapan gitu kan ketika dipisahkan untuk memunculkan kerinduan. Dan itu akan saling memperbaiki. Akan saling memperbaiki. Nabi Adam dan Ibu Hawa dipisahkan saling memperbaiki. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan ketika kita dipisahkan dengan orang yang baik, oke, menjadi lebih baik ya. Pak Ustadz punten bikin sekolah ikrob online juga Pak Ustadz. Bayar juga nggak apa-apa. Begitu ya, Masya Allah. Ya, jadi nanti insya Allah ada pembahasan nahwu sorobnya ya. Saya lagi cari waktu dulu gitu. Jadi nanti kita belajar dari awal ya. Ini saya pengen menemukan waktu malam ya. Waktu malam mudah-mudahan bisa gitu. Ya, tapi Allah alam nih lagi dicari-cari ya. Mohon bersabar. Mudah-mudahan bisa. Oke. Terima kasih Ustadz. Saya ikut ngaji. Mudah-mudahan paham. Oke. Razi ya. Mas Razi. Mas Wiyah. Tapi buat cerminan kita ya Ustadz. Bahasan sakit dan bangkrut. Bukan buat prasangka sama orang. Nah iya ini awas jangan sampai kita itu nggak boleh menilai orang lain. Ingat kemarin rajanya wali kita adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Dulu pernah dibahas di makalah berapa saya lupa ya. Bahwa beliau itu selalu melihat orang lain itu kebaikannya. Melihat kelebihannya. Tidak pernah melihat kekurangannya. Itu beliau. Beliau rajanya wali loh. Rajanya wali kalau melihat orang itu kebaikannya. Tidak melihat keburukannya. Makanya kita tidak boleh
menilai seseorang, nilailah diri kita sendiri. Gitu Pak D ya. Itu rajanya wali, kita cuman wali murid. Kita wali murid itu berani eh, apa namanya? Menuduh, bukan menuduh ya. Berani memberikan penilaian kepada seseorang dengan nilai buruk. Nggak boleh begitu. Nilai orang lain semuanya baik. Nilai diri kita itulah yang buruk. Sehingga kita selalu mengadakan perbaikan. Dan kita selalu hormat ketika kita melihat orang lain itu kebaikannya. Begitu. Jadi kalau kita lihat orang kebaikannya, insya Allah muncul rasa hormat kita kepada orang itu. Ya, itulah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau selalu melihat orang itu kebaikannya, tidak pernah melihat kesalahannya. Kalau kita lihat orang kesalahannya, benci, muncul rasa benci, dan benci kepada seseorang itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya, kita menyimpan kebencian tidak akan masuk surga. Ya, hati kita tidak boleh dikotori dengan hal-hal itu. Hati kita isi dengan aturan-aturan Allah. Biar kita selalu taat kepada Allah. Ya, monggo kita belajar melihat orang lain itu kebaikannya. Jangan pernah melihat keburukannya. Sehingga muncul rasa hormat. Apalagi orang itu adalah dekat dengan kita. Keluarga, saudara, tetangga, teman, nah itu. Ya, yang sehari-hari kita ketemu. Nah itu, mudah-mudahan kita bisa ya. Belajarnya lama, pahamnya sakit tapi nggak apa-apa, biar dicabut nyawa lagi nuntut. Ya, gitu. Ya lagi nuntut ya, nuntut tuh nyicil gitu ya. Ya, selalu adakan perbaikan. Gitu. Tapi kalau fisiknya bertato kotor, apalagi dipamer-pamerkan, bisa dampak buruk ke orang lain. Oh ini apa ini? Dusrul ya. Ya, makanya kita jangan lihat fisik orang lain. Jangan tampilan apapun orang itu jangan kita langsung memberikan penilaian buruk ya. Karena baik dan buruknya seseorang dilihat kematiannya. Ketika dia matinya nyaman, dalam posisi tidak ketakutan, itulah orang baik. Kelihatannya orang baik, tapi ketika meninggal dunia posisinya ketakutan, itulah orang buruk. Jadi posisi kematian itulah yang menentukan seseorang baik atau buruk. Karena itu selfie terakhir yang dipoto oleh malaikat Israel dan buat iktibar bagi yang hidup. Gitu. Makanya kita lihat kematian seseorang itu, lihat mukanya. Dia muka ketakutan, apa muka ketentraman. Itulah untuk mengetahui seseorang baik atau buruk waktu perilaku dalam hidupnya. Makanya bisa diperbaiki dengan 3 hal. 1, sodako jariyah. Yang kedua, anak soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita punya 3-tiganya, insya Allah, ketika kita selfie terakhirnya buruk, meninggal kita ketakutan, maka 3 hal itu yang akan memperbaiki kita. Anak soleh, amal jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Itu yang akan memperbaiki kita. Jadi diedit nanti di sana. Begitu. Kalau foto sudah di print itu nggak bisa diedit. Tapi kalau sudah di print itu nggak bisa. Ya, tapi kalau belum masih bisa diedit. Ya, gitu. Nah, kita yang mengedit yang ada di dunia. Begitu ya. Oke, terima kasih ya. Waduh, ini ternyata 2 dulu ya. Yang 2-nya besok berarti ya. Ya, jadi yang pertama adalah tolabul ghina fil mali fawajadnahu ay al ghina fil qanaah. Jadi kesalahan kita yang pertama adalah bahwa mencari kekayaan itu pada harta. Ternyata kami mendapati kekayaan itu fil qanaah. Di dalam qanaah. Apa itu qanaah? Firrido bil kismati. Dan tadi ada keterangan bahwa kekayaan dan kedudukan itu dia yang keluar dari sarangnya. Jadi salah ketika kita mencari kekayaan. Mencari kedudukan salah.
bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Insya Allah dengan pribadi yang qanaah, maka kekayaan dan kedudukan itu akan mendatangi kita. Ya, dan fastaqarra indahu. Keduanya akan menetap di sisinya. Keduanya akan menetap di posisi kita. Ya, makanya ada orang kaya awet, ada orang kaya sebentar. Ya, orang kaya sebentar bukan yang kita mau. Ya, begitu. Oke. Nah, jelas ya. Kemudian yang kedua, makna dari qanaah di sini adalah fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Hati merasa tenang ketika tidak adanya yang dimau. Begitu. Ketika dia tidak mendapati yang dia sukai, yang dia mau, tapi hati tetap tenang. Itulah qanaah. Ya. Jadi bentuk pribadi kita dengan cara ridho dengan pembagian Allah, dan yang kedua dengan cara hati tetap tenang ketika sesuatu tidak ada, ketika sesuatu yang kita mau tidak didapat. Nah, bentuk dengan dua cara kita menjadi qanaah. Dan ketika kita menjadi qanaah, al-ghina wal izu, dia akan mencari kita. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Kemudian yang keduanya, wa talabna rohata. Ya. Kami mencari kesenangan. Apa yang dimaksud kesenangan di sini? Zawalal masyaqqati. Lenyapnya penderitaan. Fit saurati. Di dalam saurah. Saurah itu maknanya keuntungan atau kemakmuran. Ai atau kasrotil mal. Dalam banyaknya harta. Ternyata bukan. Ya. Ternyata fawajadnaha fikilatil mal. Nah, ternyata kami mendapati kesenangan itu fikilatil mal. Dalam harta yang sedikit. Artinya harta yang barokah. Walaupun punya satu toko, tapi bisa mencukupi kehidupannya. Daripada 4 toko mencukupi kehidupannya, mendingan 1 toko mencukupi kehidupannya. Sehingga kita bisa berjamaah di masjid, bisa mengikuti pengajian, dan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa bermasyarakat, gitu. Tapi kalau 4, kita keliling dari toko satu ke toko yang lainnya. Sehingga tidak punya waktu untuk bermasyarakat, tidak punya waktu untuk bertetangga, tidak punya waktu untuk pergi ke masjidnya Allah dan ikut zikiran, ikut pengajian, tidak punya waktu. Dia selalu disibukkan dengan toko-tokonya. Dan itu mencukupi. Ya, bukan itu yang dimaksud. Sedikit, tapi dia berkah. Kemudian yang ketiga ya. Oh ini sudah yang ketiga ya. Wa talabna ladzat. Mencari kesenangan bihalawati zauq, maksudnya dengan apa tadi, manisnya rasa, wa nuril basori, terangnya pandangan, maksudnya enak dilihat, wa khuduril marju, ya. Apa khuduril marju? Yang diinginkan, yang diharapkan itu datang, gitu. Fin nikmati, di dalam kenikmatan. Ya. Apa yang dimaksud di dalam kenikmatan? Wahia ma kusida bihin naf'au. Ya. Jadi apa yang dimaksud? Keinginan yang terpenuhi. Ternyata bukan. Fawajadnaha. Kami mendapati apa tadi? Kesenangan ya. Kami mendapati kesenangan fil badani sahihi. Pada badan yang sehat. Nah, kalau badan kita sehat, maka apapun yang kita dapatkan, kita bisa menikmatinya. Baik itu kedudukan, baik itu hadiah, baik itu apapun. Kalau badan kita sehat, merasa bergairah. Begitu. Tapi kalau badan kita sakit, harta setumpuk, baru beli tanah, baru beli rumah, baru beli kendaraan baru, kita sakit. Tidak ada kenikmatan di situ. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud mendapati kesenangan itu bukan yang kita mau ada, ya, bukan yang kita inginkan, yang kita harapkan datang, tetapi pada badan yang sehat. Ketika badan kita sehat, apapun terasa nikmat, ya, begitu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita lanjut lagi besok lanjutannya ya. Nah, besok lanjutannya, dan kalau nanti ya insya Allah besok lanjutannya.
Nah, kalau masih ada waktu, kayaknya besok agak lengang. Nah, nanti kita tambah dengan nahwu sorobnya, insya Allah. Terima kasih yang sudah bergabung. Hatur nuhun Ustadz Mimin Majalengka ya Teh Mimin. Semangat terus ya Teh ya. Nah, jazakumullah. Oke. Kemudian kita sapa Koja ya, Koja Abah Oji, alhamdulillah ya, syukron. Anwar Saadi, syukron Pak Anwar ya. Bu Usi, nuhun Pak Ustadz, Ibu Usi, terima kasih Bu Usi, istiqomah. Kemudian dari apa ini? Oke. Depok hadir Ustaz, Depok ya, DPK Depok ya. Oke, Naufal, terima kasih ya. Jatim Lokakarya, oke, Muhammad Zulfikar, terima kasih ya sama-sama. Ahmad Azhari Tholib, baru ikut Naufal ya. Nah, udah selesai. Oh gitu ya. Lihat di VT-nya aja ya. Ada VT-VT saya, ringkasan dari, bukan ringkasan, cuplikan dari siaran langsung. Thank you ya Ustaz. Ya, Ustazi, Masya Allah. Syukran, syukran. Razi, saya dari Malaysia Ustaz. Oh, Masya Allah. Istiqomah ya, mudah-mudahan Malaysia. Nah, istiqomah. Yoyoh, nuhun Pak Ustadz ilmunya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Pak Pok D ya, Pok D. Oke. Anafat ha, Anafat khoh gitu ya. Makasih Ustadz. Jadi buka kitab lagi, alhamdulillah ya, mudah-mudahannya sama-sama koreksi ya. Qabil tuh ilmunya Asep Munjin ya, oke. Abdurrahman Cirebon. Hadir Ustadz Cirebon ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya kapan-kapan ke Cirebon. Dokter Muse, alhamdulillah beliau istiqomah ya, Pak Dokter Muse. Apa ini? Maman Samsuri. Mohon alamat Ustaz, Masya Allah. Mau apa ya? Acang Bogor ya. Oke, selalu hadir. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak Acang. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Acang ya. Kita sama-sama menggali ilmu. Yo, terima kasih. Ustaz tinggal di mana? Ya, ini sudah ada yang jawab nih. Oh, ini Karawang ya, Muhammad Samsuri Karawang. Oh, saya di Purwakarta ya. Kemudian Arifin Jaya. Sidoarjo, alhamdulillah. Sidoarjo hadir ya. Santri Lok. Apa nih? Apa tadi? Palembang. Nah, Nasihin ya. Alhamdulillah Pak Nasihin. Alhamdulillah istiqomah ya beliau. Saya sering sebut ya. Mudah-mudahan sehat Pak Nasihin. Palembang terus ya. Menyimak terus pokoknya. Mudah-mudahan barokah. Kemudian ini Soh Bangol Maya Maye Yusuf ya, oh Yusuf Patani Thailand ya, alhamdulillah Pak Yusuf ya, oke. Komplit ya, komplit ya, Insya Allah ya, carilah Insya Allah dapat kok ya. Asep nuhun Pak Ustadz ilmunya, oke. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan nanti itu aja, inbox aja ya, Insya Allah mudah-mudahan lebih jelas. Suhaimi Ois, atur nuhun Pak Ustadz. Oke, terima kasih banyak hari ini. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah hari ini nggak mati ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai selesai ini nggak mati. Kita tutup dulu dengan doa. Kita baca doa bareng. Insya Allah besok ketemu lagi jam 5.30. Insya Allah dengan melanjutkan pembahasan ini. Pak Husni, terima kasih ya Ustadz Gauser, kenalan dikit kitabnya. Apa tuh Gauser atau apa ya? Guaser apa? Nah, nggak ngerti ya Pak. Gimana tuh Pak maksudnya Pak Husni? Guaser gitu ya maksudnya ya. Guaser ke kanan. Oh geser ke kanan. Oh geser. Yang mana Pak? Geser ke kanan. Oke. Oke. Oh geser Ustadz. Oh iya iya. Udah pas. Oke. Geser mungkin. Saya suka bacanya nggak begitu jelas ya. Tulisannya kecil, Masya Allah. Oke. Abdurrahman, alhamdulillah ya. Dika juga sudah gabung. Sudah Pak Husni? Sudah cukup? Geser ke kanan atau ke sini ya? Oke. 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 Sudah Pak? Orang biasa. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Pak Husni istiqomah ya. Mudah-mudahan Pak Husni barokah. Selalu ikut ya. Kajiannya mudah-mudahan. Lihat di VT-VT-nya Pak.
Ya, di VT-nya insya Allah itu cuplikan-cuplikan dari live-nya ya, mudah-mudahan manfaat gitu, walaupun 1-2 menit 3 menit itu insya Allah mudah-mudahan seperti ngaji ya, kalau kita buka itu seperti ngaji insya Allah. Cukup hari ini. Sepil tulisan pulpen Ustaz, sepil tulisan pulpen yang tadi, yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya. Nah, ini kharajal gina wal izu yahulani yatlubani man yukimani indahu. Nah, ini beliau ya, Syekh Abdul Qadir nih. Falakiya al-qani'a fastaqarra indahu. Jadi kharaja telah keluar, al-ghina kekayaan, wal izu dan kedudukan. Yahulani ini, Yahulani keduanya berkeliling, yatlubani keduanya mencari. Mencari siapa? Man. Ya, superhero, terima kasih Cam Darno. Ya, man keduanya mencari man, orang yang yukimani, keduanya membuat nyaman, indahu di sisinya. Akhirnya ketemu falakia. Nah, lalu keduanya bertemu al-qani'ah dengan orang yang qana'ah, fastaqarra. Nah, lalu keduanya menetap indahu di sisinya. Nah, itu keduanya yang dimaksud adalah ghina wal izu. Jadi kalau kita pengen kaya dan pengen punya kedudukan, bentuk pribadi kita menjadi qana'ah. Udah cukup itu. Keduanya akan mendatangi karena keduanya berkeliling. Keduanya mencari. Nah, begitu ya. Bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah ya. Tadi qanaah itu ada dua pengertiannya ya tadi, yaitu ridho bil kismati, kemudian satunya fi sukunil qalbi inda adamil maklufat. Ya, caranya itu ya. Jadi ridho dengan apa pemberian Allah dan hati menjadi tenang, hati tetap tenang ketika sesuatu yang diingini belum didapat. Itu caranya. Dua hal. Terima kasih, hari ini kita tutup dengan doa dan mohon maaf yang belum kesapa. Insya Allah mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita bisa sapa. Mudah-mudahan kita menjadi saudara semakin dekat ya insya Allah. Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi